Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kekuatan 100 juta fragmen jiwa memang hebat, terutama karena 100 juta fragmen jiwa ini berasal dari medan perang kuno ini. Sebelum mereka meninggal, tidak ada satupun kultivasi mereka yang lemah. Bahkan ada beberapa fragmen jiwa tingkat Jenderal Iblis yang membuatnya semakin mengerikan. Dengan bendera jiwa ini di tanganku, siapa lagi yang bisa menghentikanku selain guru yang menyelamatkanku? 100 juta fragmen jiwa bukanlah tujuanku. Tujuanku adalah 1 miliar, 10 miliar fragmen jiwa. Aku ingin negara iblis ke-10 muncul di tanah roh iblis. Kaisar iblis pertamanya adalah aku, Hu Pao. Mendengar kata-katanya, Wang Lin diam-diam menatap Hu Pao dan berkata perlahan, "Jadi sepertinya kamu memang ingin membunuhku. Dan kebencian hanyalah setengah alasannya. Setengah lainnya adalah untuk membunuh semua orang yang mengetahui mantra pemurnian jiwa. Dengan cara ini tidak akan ada orang lain yang dapat menggunakan mantra yang sama denganmu untuk bersaing demi fragmen jiwa. Benarkah begitu?" Hu Pao menatap Wang Lin dan tertawa dengan sinis. "Kamu memang pantas menjadi guruku sebelumnya. Itu benar. Kamu memperlakukanku seperti pion, tetapi kamu mengajariku mantra pemurnian jiwa. Meskipun aku membencimu sebelumnya, itu tidaklah seberapa. Namun di dalam penjara gelap, aku mencapai pencerahan. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi guruku? Hak apa yang dimiliki oleh orang lain untuk menyerangku karena mereka tidak menyukaimu? Apakah karena kamu kuat? Lalu jika aku menjadi lebih kuat, bagaimana? Itulah sebabnya saat aku diselamatkan, aku bersumpah akan menjadi lebih kuat. Aku akan menyusulmu dan kemudian membunuhmu." Wang Lin menggelengkan kepalanya perlahan sambil menatap Hu Pao dengan seksama dan berkata, "Bisa berkultivasi sampai tahap ini hanya dalam waktu 10 tahun. Harus kuakui bahkan putri surga yang paling diberkati pun tidak dapat menandingimu dalam hal ini. Awalnya aku bingung, meskipun bakatmu bagus dan bahkan lebih baik daripada kupu-kupu merah di titik tertentu. Mustahil untuk mencapai tingkat ini hanya dalam waktu 10 tahun. Seharusnya mustahil bagimu untuk menahan dan mengendalikan begitu banyak fragmen jiwa. Tetapi sekarang aku mengerti alasannya. Kamu pasti telah mengembangkan metode yang membakar potensi dan kehidupanmu. Kamu akan segera mencapai puncakmu dalam waktu yang sangat singkat. Dan aku khawatir itu tidak akan berlangsung lebih dari sehari." "Diam!" Ekspresi Hu Pao tampak galak saat dia menunjuk ke langit. Sebagian awan hitam tiba-tiba terbelah berubah menjadi jutaan jiwa. Hu Pao menunjuk Wang Lin dan fragmen jiwa itu melesat ke arahnya. Segera Hu Pao tertawa terbahak-bahak. "Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa fragmen jiwa 1.000.000 jiwa. Kamu mungkin belum pernah melihat 1.000.000 jiwa sebelumnya." Su Li Guo jelas mendengar pembicaraan mereka berdua. Dia menatap Hu Pao dan berpikir di dalam hatinya, "Anak ini tidak tahu seberapa tingginya surga. Kakek musuh telah mencoba memberontak berkali-kali, dan setiap kali aku mencobanya, aku selalu gagal. Jika kamu benar-benar berhasil, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi Hu, dan aku dipanggil Hu Li Guo. Memberontak adalah hal yang sangat sulit dan memerlukan banyak perencanaan, terutama jika melawan iblis ini. Bagaimana kamu bisa berpikir akan semudah ini?" Wang Lin segera mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan tenang. 1.000.000 fragmen jiwa langsung menyerbu ke arahnya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dilihatnya. Gumpalan fragmen jiwa ini berwarna hitam dan semuanya memiliki ekspresi yang ganas.
Mereka sepertinya tidak akan mundur sampai mereka benar-benar bisa melahapnya. Wang Lin mendesah pelan sambil mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke langit. Lalu sebuah simbol muncul di telapak tangannya. Setelah melihat simbol itu, fragmen sejuta jiwa tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Adegan ini terlalu aneh dan bahkan mengejutkan Hu Pao. Mantra pemurnian jiwa tidak digunakan seperti itu. Suara Wang Lin lembut saat dia melambaikan tangan kanannya. Tatapan hormat muncul di mata sejuta fragmen jiwa kepadanya. Fragmen jiwa itu mengenali Hu Pao sebagai tuan mereka. Tetapi ketika mereka melihat simbol, mereka segera mengerti bahwa orang di hadapan mereka adalah tuan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hu Pao tiba-tiba kehilangan koneksi dengan sejuta jiwa itu dalam hatinya. Hu Pao tiba-tiba kehilangan koneksi dengan sejuta jiwa itu. Di dalam benaknya, dia terkejut dan menunjukkan ekspresi ganas saat dia berteriak. 100 juta jiwa, keluar dan lahap dia. Setelah mengatakan itu, awan hitam di langit tiba-tiba turun menciptakan tekanan yang luar biasa dan 100 juta jiwa bergegas keluar. Pada saat ini seolah-olah satu-satunya hal yang ada di dunia ini adalah fragmen jiwa. Hu Pao menunjukkan ekspresi yang ganas seolah-olah dia bisa melihat bahwa Wang Lin akan dimangsa. Saat 100 juta fragmen jiwa itu mengalir deras, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan menyapu area tersebut. Titik lemah yang ditinggalkan Wang Lin dalam mantra pemurnian jiwa yang diajarkannya sekarang digunakannya. Wang Lin memiliki kendali penuh atas semua jiwa yang dimurnikan oleh orang-orang yang mempelajari mantra pemurnian jiwa darinya. Ke-100 juta fragmen jiwa itu terkejut dan mereka segera menunjukkan rasa hormat di mata mereka dan mengelilingi Wang Lin. Mereka kembali membentuk awan hitam dan menatap balik ke arah Hu Pao. Pada saat ini, Hu Pao benar-benar tercengang dan tidak ada lagi satupun fragmen jiwa di dekatnya. Perubahan besar ini dan pemandangan aneh ini menyebabkan pikiran Hu Pao menjadi kosong. Mantra pemurnian jiwamu dimanipulasi oleh seseorang agar lebih mudah dikendalikan. Namun bagaimana akar mantra pemurnian jiwa dapat diubah dengan mudah tanpa warisan sejati dan pengorbanan puluhan ribu tahun? Wang Lin adalah orang yang mewarisi mantra pemurnian jiwa, dan mantra pemurnian jiwa adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Meskipun mantra pemurnian jiwa bukanlah mantra yang mengguncang dunia, namun itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh banyak generasi pengikut sekte pemurnian jiwa. Para anggota sekte pemurnian jiwa menghabiskan puluhan ribu tahun dengan tekun mempelajari cara menyempurnakan mantra tersebut. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuat ulang mantra tersebut hanya dalam 10 tahun tanpa warisan yang sebenarnya? Dermawan Hu Pao tidak bisa melakukan ini. Mungkin orang di dalam baju besi itu bisa, tetapi dia tidak akan membuang-buang waktunya untuk masalah sekecil ini. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang dermawan dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa dia telah memperbaiki kelemahan mantra ini. Mengapa? Ekspresi tercengang Hu Pao tiba-tiba berubah menjadi marah. Dia menatap fragmen-fragmen jiwa di sekitar Wang Lin dan berteriak dengan keras. Fragmen jiwa, cepat kembali. Suaranya hampir pecah, tetapi fragmen jiwa di sekitar Wang Lin bahkan tidak melihatnya. Mereka semua mengelilingi Wang Lin dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Fragmen jiwa, cepat kembali. Hu Pao meraung seperti orang gila, tetapi fragmen jiwa masih mengelilingi Wang Lin. Hati Hu Pao dipenuhi amarah saat tubuhnya bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia menghabiskan banyak waktu selama 10 tahun terakhir untuk memurnikan jiwa. Keberaniannya terus berkembang hingga dia telah memurnikan 100 juta jiwa. Pada saat itu dia percaya
bahwa dia memiliki kekuatan untuk menembus surga. Dia merasa telah menjadi kuat dan berpikir dapat membunuh Wang Lin untuk menggantikannya. Namun saat ini dia berhadapan dengan Wang Lin secara langsung dan semua itu langsung lenyap dari dalam pikirannya. Kerja kerasnya selama lebih dari 10 tahun akhirnya diserahkan kepada Wang Lin begitu saja. Api amarah menyala terang di dalam hatinya dan itu cukup untuk membuatnya hampir pingsan. Wang Lin, aku akan membunuhmu. Urat-urat di wajah Hu Pao menonjol keluar dan dia menjadi gila. Dirinya yang sekarang tampak lebih gila daripada Wang Lin ketika dia berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi. Karena di saat dia memiliki harapan, itu hancur dan dia malah semakin kecewa dan menjadi sangat gila. Wang Lin menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia segera melambaikan tangan kanannya dan mendesah. Kamu memberontak karena aku. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu melihat mantra sejati untuk menggunakan bendera jiwa. Bendera jiwa 1 miliar jiwa segera berkibar dari tas penyimpanan Wang Lin. 100 juta fragmen jiwa di sekitarnya tiba-tiba bergetar sebelum mereka dengan cepat menyatu menjadi satu. Jiwa ini sangat jernih saat melayangkan pukulan ke arah Hu Pao. Ketika pukulan itu mendarat, tubuh Hu Pao bergetar dan hancur berkeping-keping bersama jiwanya. Wang Lin menghela nafas sambil melambaikan bendera 1 miliar jiwa dan fragmen 100 juta jiwa terbang ke dalamnya. Ada sedikit perjuangan dalam kejernihan di matanya. Dia melihat ke kejauhan dan bisa melihat bahwa ada menara hitam jauh di kejauhan. Ada seorang pria tua yang berdiri di bawah menara. Dia mengenakan baju besi hitam dan juga melihat ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin beralih dari pria tua itu ke menara. Dia bisa merasakan energi iblis yang kuat datang dari menara hitam. Ada perbedaan yang jelas antara energi iblis ini dengan energi iblis yang dihasilkan dari kultivasi seorang kultivator. Sekarang setelah Wang Lin sadar, pupil matanya mulai mengecil. Energi iblis ini sangat kuat. Dia merasa orang yang ada di dalam menara itu pastilah seorang ahli yang tak tertandingi. Wang Lin segera menarik napasnya dalam-dalam. Jiwa asalnya dan tubuhnya belum sepenuhnya menyatu. Masih butuh waktu setengah bulan bagi jiwa asal dan tubuhnya untuk menjadi satu. Dan baru setelah itu, kultivasinya di tahap awal Ascendant akan stabil. Buah kenaikan surgawi terlalu kejam. Meskipun itu membuatku mampu menahan serangannya, namun itu juga membuatku memasuki kondisi kegilaan yang belum pernah kualami sebelumnya. Wang Lin segera menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kejauhan di hadapannya. Pria tua yang mengenakan baju besi hitam di bawah menara segera melangkah. Langkah ini menyebabkan bumi bergetar dan getaran itu menyebar ke kaki Wang Lin. Ascendant tahap akhir. Kultivasi orang ini tidak. Tunggu. Level kultivasi sejati orang ini tidak setinggi ini. Itu adalah armor di tubuhnya. Kejernihan di matanya berjuang sekali lagi. Efek dari buah kenaikan surgawi menyerang pikirannya seperti orang gila dan mencoba mengembalikannya ke kegilaan sekali lagi. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin untuk menekan efek buah itu. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit. Terdengar suara gemuruh keras saat sebuah sungai besar muncul di langit. Tak lama kemudian, dia menunjuk titik di antara kedua alisnya dengan tangan kirinya. Sinar cahaya keemasan keluar dari dahinya dan masuk ke tangan kirinya. Kemudian energi pedang Ling Tianhou muncul. Mata pria tua itu segera berbinar dan dia berhenti. Pria tua itu mengharutkan kening dan matanya berbinar. Pertama-tama dia melihat ke arah sungai di langit. Setelah berhenti sejenak, tatapannya beralih ke energi pedang yang ditinggalkan oleh santo pedang Ling Tianhou. Matanya bersinar terang saat dia menatap energi pedang itu dan menghirup udara dingin.
Ada sesuatu yang misterius tentang sungai yang terbentuk oleh daunnya ini. Namun sungai itu baru saja terbentuk, jadi tidak banyak kekuatan di baliknya. Namun energi pedang ini sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini pastilah seorang ahli yang tak tertandingi. Aku khawatir tingkat kultivasi orang itu telah memasuki alam nirvana. Dua serangan terkuat Wang Lin langsung dikeluarkan. Tujuannya bukan untuk bertarung, tetapi untuk mengejutkan musuh. Wang Lin sudah mulai sadar kegilaan akibat buah itu sudah ditekan dan dia sudah mendapatkan kembali kelicikannya. Saat ini pria tua ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi, apalagi keberadaan misterius di dalam menara hitam. Pandangan pria tua itu beralih dari aura pedang. Dia kemudian menatap Wang Lin lalu merenung dalam diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi kecuali suara sungai dunia bawah yang mengalir di udara, sehingga menciptakan riak suara yang menyebar ke seluruh area. Tepat pada saat ini, aura yang besar tiba-tiba menyeruak keluar dari menara di belakang pria tua itu. Di mana kamu belajar telapak tangan itu? Kekuatan jiwanya bergema seperti gemuruh yang menggelegar. Saat suara ini muncul, tanah mulai hancur, tetapi berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit saat mendengarnya. Dia ingat sekarang, suara inilah yang telah melukainya berkali-kali dalam perjalanan ke sini. Jika bukan karena energi pembantaian dan jari kematian, dia pasti sudah mati. Aku mempelajarinya di alam surgawi. Kekuatan jiwa yang besar segera bergumam dari dalam menara lagi. Alam surgawi. Ya, dia pernah pergi ke alam surgawi saat itu. Merasakan sesuatu yang tidak beres, Wang Lin mulai mundur selangkah. Dia tidak lagi berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi. Sekarang setelah dia tenang, tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin. Tangkap dia hidup-hidup. Setelah kekuatan jiwa mengirimkan pesan ini, dia menghilang kembali ke dalam menara. Pria tua itu tidak ragu-ragu sebelum dia melompat ke udara. Dia segera bergerak seperti sambaran petir ke arah Wang Lin. Dengan tingkat kultivasi ascendant tahap akhir, tangannya langsung membentuk segel dan dia berteriak, "Angin!" Dengan satu kata, tornado raksasa tiba-tiba muncul. Saat tornado itu menyapu tanah, bumi mulai hancur dan batu yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi tornado saat menyerbu Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tampak muram saat dia mundur beberapa langkah dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Sungai dunia bawah tiba-tiba turun dari langit dan menyapu seluruh area. Tornado yang datang terhenti oleh aliran sungai dunia bawah. Setelah beberapa semburan energi reinkarnasi, tornado itu ditarik ke sungai dunia bawah. Di usiamu yang masih sangat muda, kamu sudah memiliki jalanmu sendiri. Kamu memang tidak sederhana. Suara pria tua itu terdengar tenang, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Guntur. Setelah pria tua itu berteriak, langit langsung menjadi gelap dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Dengan kata guntur, celah kecil tiba-tiba muncul di awan hitam. Setelah gemuruh keras, seberkas guntur hitam turun dari langit. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mengangkat kelingking kirinya tanpa ragu ke arah guntur yang turun. Jari dunia bawah. Wang Lin tidak bisa meremehkan mantra petir ini. Dia mendengar dari situnan bahwa mantra petir adalah yang paling sulit untuk dipraktekkan. Kecuali seseorang memiliki banyak keterampilan, mantra petir sangatlah sulit untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan guntur dianggap sebagai kekuatan surga, dan bagaimana kekuatan surga dapat dengan mudah digunakan oleh manusia. Sungai dunia bawah mulai bergerak karena jari dunia bawah. Seluruh sungai dunia bawah mulai bergerak mengikuti arah jari Wang Lin. Kemudian
sungai dunia bawah menyerbu ke dalam guntur hitam di langit. Sebuah ledakan dahsyat menggema di langit. Meskipun sungai dunia bawah mulai runtuh, namun guntur hitam juga menghilang. Setelah sungai dunia bawah runtuh, guntur hitam juga ikut menghilang sepenuhnya. Daumu sangat kuat. Pria tua itu langsung mencibir, tangan kanannya menunjuk ke langit lagi dan berteriak, "Hujan!" Awan gelap di langit tiba-tiba menyusut dan tetesan hujan hitam segera mulai turun. Tetesan hujan ini jatuh dari langit seperti pedang yang langsung bergegas ke arah Wang Lin. Ascendant tahap akhir memang sesuatu yang tidak mungkin bisa kukalahkan. Namun jika kamu ingin membunuhku, itu tidak akan mudah. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah dan berjalan langsung ke sungai dunia bawah. Ketika dia memasuki sungai dunia bawah, dia menyatu dengannya. Dia menjadi daunya. Dia adalah sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah yang telah kehilangan dirinya sendiri segera membentuk gelombang raksasa setelah Wang Lin memasukinya. Sungai itu mengalir di tanah dan dalam sekejap mata berubah menjadi seekor naga. Kepala naga itu terangkat dan mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah suara gemuruh dari dunia bawah. Ini adalah Dao Wang Lin yang menantang surga. Ini adalah suara gemuruh yang dikeluarkan Wang Lin saat dia mengangkat kepalanya. Hujan hitam yang turun dari langit tiba-tiba berhenti setelah mendengar suara gemuruh. Kemudian, tetesan hujan hitam itu pecah dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Dalam sekejap mata, langit tertutup asap hitam. Sungguh perpaduan yang bagus dengan daumu. Sayangnya, kurasa daumu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan dariku. Orang tua ini tidak memiliki daunya sendiri, tetapi baju besiku ini memilikinya. Ekspresi pria tua itu tampak biasa saja. Lengannya terbuka saat dia mencibir dan terbang ke udara sebelum berteriak, "Angin!" Angin kembali bertiup kencang dan membentuk pusaran raksasa di langit. Ini adalah pusaran angin dan kemunculannya menyebabkan semua gas hitam tersedot ke dalamnya. Orang tua itu segera berteriak lagi, "Hujan!" Tetesan hujan hitam muncul di dalam pusaran. Tetesan hujan ini terbuat dari energi iblis, jadi tidak normal. Guntur! Terdengar suara gemuruh dan sinar guntur hitam lainnya muncul di antara awan hitam. Pada saat guntur hitam muncul, ada untayan petir hitam yang bergerak di antara tetesan hujan hitam. Pada saat ini, dengan guntur di tengahnya dan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan oleh kilat hitam, seolah-olah ada sarang petir raksasa yang menutupi langit. Suara pria tua itu bahkan tampaknya mampu meredam gemuruh guntur. Kemudian guntur, tetesan air hujan, dan bahkan pusaran air turun dari langit dengan kecepatan kilat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ini adalah puncak baru baginya. Ini adalah pertempuran yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kecuali jika terjadi sesuatu yang sangat hebat, maka dia pasti akan kalah saat mencoba melawan seorang kultivator Ascendant tahap akhir dengan tingkat kultivasinya sekarang. Wang Lin segera menepuk tas penyimpanannya lalu mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa lagi dan 100 juta fragmen jiwa segera terbang keluar. Setelah fragmen jiwa ini muncul, mereka tidak terbang ke langit tetapi malah dengan cepat terbang ke sungai dunia bawah. Ketika aku berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi, aku mampu menciptakan sungai dunia bawah ini dengan dauku. Sekarang setelah aku sadar, aku masih mampu memadatkan jiwa sungai ini. Setelah 100 juta fragmen jiwa menyatu dengan sungai dunia bawah, maka fragmen jiwa ini adalah jiwa sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah kini memiliki jiwa, jadi sungai itu tiba-tiba bergerak ketika angin hujan guntur dan kilat turun dari langit. Wang Lin berada di dalam sungai dunia bawah.
dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan daunnya menyatu dengan sungai. Pada saat ini, jiwa asalnya mengeluarkan suara gemuruh dan sungai dunia bawah menyerbu ke langit. Sekarang setelah memiliki jiwa, sungai dunia bawah tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Itu seperti seekor naga yang mengeluarkan raungan dan ingin melahap mantra pria tua itu. Pada saat yang sama, 130.000 helai energi pembantaian keluar di antara alis Wang Lin dan menyatu dengan naga itu. Sekarang, sungai dunia bawah membawa niat membunuh yang kuat. Ini adalah sungai dunia bawah Wang Lin yang sebenarnya. Sungai ini berisi 130.000 untai energi pembantaian, 100 juta fragmen jiwa, dan dao milik Wang Lin. Segera terdengar suara guntur bergemuruh, tetesan air hujan membawa petir dan pusaran angin menunjukkan kekuatannya saat mantra itu bertabrakan dengan sungai dunia bawah. Pada saat ini, langit berubah warna dan ledakan keras bergema tanpa henti di udara. Tanah bergetar saat sejumlah besar retakan muncul di mana-mana. Pada saat ini, seolah-olah satu lapisan telah terkelupas dari seluruh medan perang kuno. Langit di atas medan perang kuno tampaknya telah hancur total. Pada saat yang sama ketika bumi hancur, sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar dari bawah tanah. Semua fragmen jiwa ini sangat kuat, jadi mereka tidak bisa disempurnakan oleh Hu Pao. Ketika Wang Lin melihat fragmen jiwa ini, matanya berbinar dan dia mengibaskan bendera jiwa di tangannya. Segera bendera jiwa berubah menjadi kain hitam raksasa yang menutupi langit. Hanya dengan satu sapuan, banyak fragmen jiwa yang ditangkap oleh bendera jiwa. Fragmen-fragmen jiwa ini segera berubah menjadi untayan gas hitam dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Saat langit dan bumi berguncang, ekspresi pria berbaju besi hitam itu menjadi suram. Kemudian dia menatap Wang Lin dengan penuh arti dan menggelengkan kepalanya. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat ini adalah mantra terlemahku. Selanjutnya, kamu akan melihat dao milik baju besi ini. Pria tua itu menyeka baju iblis itu di dadanya. Dalam sekejap, baju besi itu mulai bergerak dengan cara yang aneh. Untayan energi iblis keluar dari baju besi dan dengan cepat berkumpul di hadapannya. Segera sebuah sabit yang memancarkan energi iblis yang mengerikan terbentuk di hadapan pria tua itu. Energi iblis yang dipancarkan sabit itu sangat padat. Tampaknya ada semacam hukum yang berada di luar kendali surga di dalam energi iblis ini. Kemunculannya menyebabkan retakan ruang di dekatnya sebelum ruang itu akhirnya runtuh. Sabit ini tidak sepenuhnya padat, itu berubah antara berwujud dan tidak berwujud. Saat itu berubah antara dua wujud ini, terdengar suara mendesis. Saat sabit itu muncul, pria tua itu memperlihatkan ekspresi kesakitan, seolah-olah dia sedang menanggung siksaan yang tak terbayangkan. Ilusi iblis bertanduk tunggal yang telah memasuki alis pria tua itu segera muncul. Ekspresinya sangat bertolak belakang dengan pria tua itu. Segera ilusi iblis terbang keluar dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi asap hitam dan memasuki sabit. Sehingga sabit itu tiba-tiba menjadi hidup dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Sungai dunia bawah dan mantra pria tua tadi terus bertabrakan yang menghasilkan ledakan keras dan bergema di langit. Adapun sabit itu dengan cepat terbang di udara lalu meninggalkan jejak api iblis yang panjang. Mata Wang Lin menyipit saat dia mengangkat tangan kanannya. Segera energi pedang Ling Tianho mengembun di ujung jarinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.